Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kiai Siang akan membahas tentang tajallinya Allah. Selamat mendengarkan dengan hati. Tafakur menuju tajalli. Hikmat adalah menyatukan pikiran dan perasaan sehingga pikiran tidak berfungsi, sehingga nafsu tidak berdaya mengganggu pikiran. Kalau sudah bagus diamnya akan timbul tansal dan ketika yang merenyam-renyam hilang, timbul terang seterang-terangnya. Maka tajallilah rahasia Allah ke jasad. Satu dengan jasad, meliputi jasad. Bercahaya-cahaya bertubuhkan roh, rahasianya Allah Ta'ala. Praktik diam tafakur hakiki itu menyatukan ingatan dan perasaan. Caranya, pandang tubuh yang diam itu tubuh. Maharuang atau zahiru rabi itu. Rasakan diamnya tubuh yang di dalam pusat pusar. Bukan merasakan diamnya tubuh kamu yang zahir, melainkan merasakan diamnya tubuh yang di dalam. Pusat sama tengah hati. Turunkan perasaanmu di pusat dan pusat jangan. Kamu tarik-tarik ke dalam atau keluar. Turunkan perasaan ke pusat diam. Di pusat kita. Bukan menahan napas, melainkan mendiamkan perasaan. Coba rasakanlah sendiri. Kalau perasaan sudah diam, bersih pikiran dan perasaan. Orang bodoh mau menenangkan pikiran dengan makan obat penenang, mendiamkan saja perasaan. Sudah bisa tenang, untuk apa diubah-ubah dengan obat-obatan? Lakukan praktik diam ini, sama tengah hati itu kedudukannya di dalam pusat. Disinilah perhimpunan tubuh hati nyawa. Rahasia, semua berhimpun pada Roh Kudus. Jangan lagi dihimpun-himpunkan, sudah begitu prosesnya. Yang tahu hanyalah orang yang sudah ada pengalaman tajalli. Pengalaman ini guru paling tinggi tidak dapat dibeli dengan uang. Bagaimana mau cerita tajalli kalau tidak ada pengalaman proses tajalli? Dan sama tengah hati itu rahasia yang maha kuasa dan berkuasa atas semua diri manusia. Kalau kita tafakur dan semua berhimpun pada sama tengah hati, berproses sendiri, tidak perlu kamu menghimpun-himpunkan lagi, maka berusahalah. Dalam tafakur seluruh zahir batin satu dengan Roh Kudus, kita akan mendengar zikir memuji dirinya sendiri, dia yang berkata-kata. Di sini kita dapat pelajaran hakiki. Kita bisa dengan sendirinya, yang berkata-kata itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sahnya tafakur, Roh Kudus diam, sehingga kita bernyawa dengan hakiki nur. Untuk dapat tajalli, hendaklah perasaan sampai di pusat, jangan ditarik-tarik lagi. Orang yang satu ini hendaklah dikenal karena ini tajalli Allah. Jalannya tajalli ada di dalam diam. Diam sediam-diamnya. Satukan ingatan dan perasaan sehingga rahasia Allah yang ada pada jasad bagus kerjanya. Diamkan suara. Tidak ada lagi perkataan pikiran dan perasaan. Dapatlah mendengar rahasia yang ada pada jasad. Bicara hanya dengan hasil praktik tajalli. Biar dia ulama sekalipun. Jangan bicara soal tajalli kalau tidak dapat mengajarkan praktik tajalli. Hasil tajalli. Dengan bicara saja, tong kosong nyaring bunyinya. Ingat kata Syekh Junaid, ini Ruhyatullah Siti Namara. Aku melihat Allah 60 kali. Perhimpunan tafakur itu di sama tengah hati. Jangan kamu himpun-himpunkan lagi. Tafakur itu sapetik terbalik atan saja. Yang dikatakan sapetik terbalik atan itu tidak ada apa-apa lagi. Turunkan tali jangkar perahumu sampai ke dasar samudera diam. Turunkan perasaan sampai di tempat diamnya, yakni di pusat. Hikmatkan zahir batinmu dengan tubuh yang diam, itu, yakni tubuh Roh Kudus. Inilah perasaannya. Perasaan, rahasia Tuhan yang ada di sama tengah hatimu, yakni di pusat tubuh ini. Yang dikata, wa fi anfusikum afala tubsirun, aku ada di dalam diri kamu. Mengapa kamu tidak mau kenal padaku? Aku inilah tajalli rahasia Allah. Banyak-banyak baca Quran. Aku datangkan rahmatku kepadamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Rahasia Tuhanmu ada di sama tengah hati, yakni di pusatmu. Kenalilah tubuh rahasia Tuhan yang ada di pusatmu. Ada pada setiap manusia dan berkuasa pada setiap diri manusia. Rahasia Tuhan itulah disebut Roh Kudus, Ruh yang suci, tubuh Rasulullah, tubuh Allah tak petik terbalik Allah. Dalam tafakur, turunkan perasaanmu sampai
Diamnya di pusat rasa diam. Tubuh yang diam itu. Sewaktu kamu menarik napas dan sewaktu kamu menurunkan napas, turunnya kamu ikuti beserta perasaan sampai sama tengah hati pusat. Tubuh yang di pusat itu bersifat diam. Tidak ada keluar masuk napas lagi. Itulah sapetik terbalik Atan. Sesaat yang setara dengan 70 tahun ibadah. Yang dikatakan sapetik terbalik Atan itu tidak ada napas turun naik lagi. Jasmani, ruhani, nurani, dan rahasia sudah esa dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus esa dengan Kabul Izati. Selesailah kembali. Belajar menyadari. Kesadaran yang saya bahas ini kata benda, bukan kata kerja. Kesadaran juga bagian dari tubuh kita. Ada tubuh, pikiran, perasaan dan kesadaran. Tubuh fungsinya sesuai yang 5 indera itu, melihat, mendengar dan lain-lain. Pikiran fungsinya berpikir. Perasaan fungsinya merasakan. Kesadaran fungsinya menyadari atau mengamati. Sederhananya begitu. Dan ini alami, jadi tidak perlu bingung-bingung. Misalnya, saya sadar bahwa saya sedang membaca tulisan ini, nah untuk menyadari ini, kita memerlukan bagian tubuh kita yang bernama kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, kita tidak bisa mengamati. Kalau kita beranggapan, kesadaran adalah bagian dari pikiran, ya tak apa-apa, hanya sekarang kita pisahkan dulu, antara pikiran dan kesadaran. Kalau mau merasakan bagaimana sensasi badan ketika kita sedang menyadari, lakukan dan katakan dalam hati. Kalau sambil bersuara lebih bagus, katakan dengan penuh kesadaran, lakukan hal berikut ini. A. Sambil mendengarkan ini, katakan, saya sadar bahwa saya sedang mendengarkan ini. B. Kalau Anda sedang pegang HP, katakan, saya sadar bahwa saya sedang memegang HP dan mengamati tubuh saya yang sedang memegang HP. C. Sambil membuka mata, saya sadar bahwa saya sedang membuka mata saya dan saya mengamati mata saya yang sedang terbuka. D. Sambil bernafas normal, saya sadar bahwa saya sedang bernafas, dan kesadaran saya sedang mengamati badan saya yang sedang bernafas. Yang menyadari dan mengamati di atas dilakukan oleh kesadaran, bukan oleh pikiran, bukan oleh perasaan. Sensasi yang dirasakan biasanya tenang, makin banyak yang disadari, makin tenang diri kita. Lalu buat apa belajar ketenangan? Kesadaran ini sumber energi positif. Dan tidak punya sifat negatif, jadi hanya ada positif. Kalau kita sering menyadari kesadaran, sering sadar, sering present moment, artinya kita sering mengamati kesadaran, sering memperhatikan kesadaran, karena yang kita perhatikan ini sumber dari energi positif. Maka ketika kita sering terhubung dengan kesadaran, dengan cara menyadari atau sering jadi pengamat pada peristiwa-peristiwa yang lewat, maka kesadaran akan mengalirkan energi yang positif pada kita yang sedang memperhatikannya. Maka dari itulah kita dianjurkan untuk selalu hadir di sini dan di saat ini, di kesadaran. Saya mengamati perasaan saya yang sedang tenang. Yang sedang mengamati perasaan ini yang saya sebut kesadaran. Menyadari artinya menghubungkan diri dengan kesadaran. Sumber dari ketenangan. Menyadari artinya mengamati, mengetahui, menonton, tanpa melibatkan emosi. Kalau pakai ilustrasi pemain bola, menyadari itu seperti pelatih yang mengamati permainan tim asuhannya, tanpa ikut bermain. Sedangkan merasakan itu seperti pemain bola yang terlibat langsung dalam permainan. Kita langsung saja pada bahasan, untuk sampai pada menyadari kesadaran, kita sebaiknya melatih dulu sadar dengan 5 panca indera kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan, baru ditingkatkan ke menyadari yang lebih halus. 5 panca indera itu adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, lidah, dan peraba kulit. Mau mulai dari mana saja bebas, supaya mudah dibahas dari atas saja, dari mata. Sambil pasrah total dan santai total, tapi sadar penuh, sadari mata kita yang sedang melihat, disadari ya bukan dirasakan, saya sadar, bahwa mata saya sedang melihat tulisan, misalnya. Kalau merasakan, saya merasakan, mata saya pegal, cukup nyaman, tapi agak berair, misalnya. Kita menyadari, bukan merasakan. Setelah kita cukup nyaman, mengamati mata kita yang sedang terbuka, kita tambahkan dengan mengamati telinga kita yang sedang mendengar. Kita mengamati mata yang sedang terbuka dan telinga yang sedang mendengar, pada waktu bersamaan. Kalau sudah nyaman, terus tambahkan dengan hidung yang merasakan nafas, lidah yang terasa mengecap, dan benda yang tersentuh kulit. Sampai bisa menyadari aktivitas 5 indera kita, pada waktu bersamaan, dan rasakan ketenangan yang muncul. Dengan aktivitas menyadari ini,
biasanya pikiran berhenti, karena fokus kita ada di panca indera kita. Dengan pikiran berhenti, maka ketenangan mulai muncul. Jika ketenangan bertahan lama, maka energi tenang itu akan menempel di badan kita. Dan kalau dibiasakan akan jadi program bawah sadar yang bekerja secara otomatis. Bagaimana bahagia dari dalam diri? Sebagian besar dari kita menganggap bahagia itu ada syaratnya dan ada di luar diri kita. Saya akan bahagia jika keinginan saya terpenuhi, saya akan bahagia asal trauma saya hilang, saya akan bahagia kalau ini dan itu. Padahal sebenarnya, aslinya diri kita sudah bahagia, kita hanya tidak mengenali kemurnian diri kita saja, yang membuat kita tak bahagia. Makanya Pak Gede Prama sering mengatakan I am home. Aku kembali berada di rumah kemurnian diriku. Yang berisi bahagia yang tak berbatas dan tak bersyarat. Tapi saya perlu bukti baru percaya. Oke, pertama lihat tabel energi perasaan kepunyaan Mbah David R. Hawkins, makin atas artinya diri kita makin murni, tidak tertutupi kabut pikiran, dan makin atas makin bahagia, sampai tak terlukiskan bahagianya, dan itu ada di dalam diri kita, tak perlu dicari, cukup kenali saja. Kedua, orang yang memakai obat terlarang, bukankah hanya memicu saraf-saraf dan hormon kebahagiaan agar keluar dari dalam diri kita, walaupun dengan cara paksa? Ketiga, orang yang dihipnosis, banyak yang mengatakan, kalau kita dihipnosis dengan level sangat dalam, mereka mengatakan sensasinya sangat bahagia, bahkan ada yang tak mau keluar dari kondisi itu. Keempat, orang yang mengheningkan diri dan menyatu dengan kesadaran, itu sensasinya tak terlukiskan, walaupun tidak banyak yang bisa melakukannya. Dari keempat fakta di atas, bukankah itu beberapa bukti bahwa bahagia itu sudah ada dalam diri kita, tinggal dikenali saja. Bagaimana cara mengenalinya? Salah satu caranya adalah dengan sadar di setiap gerak kita, kita bergerak bukan karena program yang teristal dalam pikiran bawah sadar kita, tapi dengan sadar, jadi tak ada penyesalan. Bahasa Islamnya untuk mengenali kebahagiaan ini adalah zikir, zikirlah kamu dikala berdiri, duduk dan berbaring, artinya setiap saat. Bukan zikir dengan ucapan saja, bukan dengan pikiran saja, bukan dengan rasa saja, tapi dengan kesadaran. Lalu, kalau bahagia ada di dalam diri, lalu buat apa kita kerja dan cari uang? Kita mesti pisahkan antara batin yaitu pikiran dan perasaan dan tubuh. Batin kita tak butuh banyak makan, pakaian dan lain-lain, tapi badan kita masih perlu makan, pakaian dan lain-lain. Kita makan atau tidak makan tidak berpengaruh pada kebahagiaan. Walaupun memang jadi berat mengenali kebahagiaan di tengah himpitan kemiskinan, banyak pertapa yang jarang makan tapi tetap senyum-senyum, pertapa spiritual ya, bukan pertapa cari materi dunia, tapi ya buat sebagian orang, termasuk saya, kurang seru aja kalau kita tidak makan, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, dan lain-lain, kurang seru aja. Jadi, kerja, cari uang itu silahkan saja, buat seru-seruan. Sadar yang saya maksud di sini kurang lebih artinya mengetahui ke arah mana perhatian kita menuju. Kalau kita menyadari nafas, artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke nafas. Kalau kita sedang menyadari sensasi rasa yang muncul, artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke sensasi-sensasi yang muncul di perasaan kita. Biar tambah searah pemahaman kita tentang sadar, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita sadar mata kita sedang melihat tulisan ini, artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah pada mata dan tulisan ini sekaligus. Kita menyadari diri kita yang sedang duduk, artinya kita mengetahui bahwa perhatian kita sedang mengarah pada pantat kita yang menempel pada alas duduk. Kita menyadari ketakutan kita, artinya kita mengetahui bahwa perhatian kita sedang mengarah pada sensasi takut itu. Sadar ini tidak diusahakan, karena secara alami kita akan sadar sendiri. Seperti matahari yang secara alami memang bersinar. Kita tidak sadar itu, selain sedang tidur atau pingsan, adalah kita terbawa pikiran atau perasaan. Kita disebut tidak sadar kalau kita melamun atau larut dalam pikiran, atau larut dalam perasaan. Ketika kita tahu bahwa kita sedang larut dalam perasaan, maka ketika itu kita disebut sadar. Untuk apa kita belajar sadar? Kalau kita sadar biasa pikiran kita berhenti. Walaupun tidak berhenti, tapi kita tahu bahwa pikiran kita sedang berjalan. Kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke pikiran kita. Pikirannya sendiri mau loncat mau tidak ya suka-suka dia. Dan kegiatan menyadari ini tidak pakai usaha, jadi tidak mungkin membuat kita lelah atau tidak enak badan. Kalau itu terjadi, berarti ada yang salah. Kita lihat bahagia. Ketika kita sedang menyadari nafas misalnya,
kita tahu bahwa ada perhatian yang mengarah ke nafas. Pertanyaannya siapakah yang memperhatikan itu? Karena aktivitas alaminya menyadari, maka yang memperhatikan itu biasa disebut kesadaran. Kesadaran ini mempunyai sifat non-dualitas. Arti sederhananya ia tidak mendua, tidak berpasangan. Begitu sajalah biar sederhana. Di kesadaran yang sifat alaminya menyadari dan mengamati ini hanya ada kebahagiaan, tanpa ada kesedihan. Sebab punya sifat non-dualitas, tak berpasangan. Kebahagiaan yang bukan perasaan, sebab dia sendiri mengamati perasaan. Nah, kabut penghalang dari kebahagiaan murni ini adalah kabut pikiran, perasaan dan ego. Salah tujuan kita menyadari adalah, agar pikiran dan perasaan kita diam, sebab biasanya kalau diperhatikan pikiran kita akan diam. Ketika pikiran dan perasaan diam, maka muncullah ketenangan, makin lama pikiran dan perasaan kita diam, makin bening juga batin kita, ketika semua terlihat bening, maka biasanya kita bisa mengetahui keberadaan kebahagiaan murni itu. Jadi, salah satu tujuan kita sadar setiap saat adalah agar pikiran lebih banyak diam, ketika pikiran diam, maka kita akan tenang, ketika tenang kita makin dalam, maka kita akan mengenali kebahagiaan tertib. Memelihara sadar dan tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Kemudian masuklah ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr _89.2. Ayat ke-27-30. Berbeda dengan tenangnya perasaan, ada satu keadaan batin yang bisa dilakukan setiap saat, yaitu sadar, aware, eling, atau sebutan lainnya. Sebab sumber dari batin yang sadar bukan perasaan, tapi kesadaran. Kesadaran bukan energi, jadi dia tidak bolak-balik, dia diam dalam keadaan positif tak berhingga, dalam keadaan bahagia tak berhingga. Sedikit catatan, saya lebih senang menyebut kesadaran ini dengan jiwa atau soul, tentu jiwa di sini, jiwa yang memenuhi ciri sebagai kesadaran, bukan seperti orang sakit jiwa, itu mah sakit mental atau komponen syarafnya terganggu. Di sisi bahasan kesadaran, jiwanya tidak terganggu, hanya syarafnya saja yang terganggu. Seperti lampu di rumah kita mati, jangan sebut PLN sedang memadamkan aliran listrik, tapi lampu di rumah kita memang rusak. Kembali ke selalu sadar, kita bisa selalu sadar, setiap saat, apapun kondisi kita. Kejadian apapun yang terjadi pada kita, bisa kita sadari, kita sedang takut, marah, depresi, galau berat, senang, bahagia, gembira, dimabuk cinta, tenang, semua bisa kita sadari. Sadar bisa dilakukan setiap saat. Bahkan ketika mimpi dan tidur pun kita bisa sadar. Kalaupun ternyata kita tidak bisa, bukan karena hal itu tidak bisa dilakukan, tapi karena kita tidak mampu melakukannya. Ketika mimpi kita bisa sadar, sadar kalau kita sedang mimpi, jadi kita bisa ngatur mimpi kita, misalnya, ketika mimpi kita sadar, wah, saya sedang mimpi nih, karena kita tahu kita sedang mimpi, kita bisa atur mimpi kita, sekehendak kita, dari mulai ingin terbang sampai ingin jalan-jalan kemanapun. Tentu saja, mimpi kita, kadang bisa disadari kadang tidak, saya membahas ini pun bukan berarti saya pandai, hanya kita perlu pahami bahwa, dalam keadaan apapun kita bisa sadar, kalau mampu. Kalau perasaan tenang, tidak ada seorang pun yang bisa selalu tenang, setiap saat tanpa ada naik turun, tidak ada. Walaupun itu orang tercerahkan sempurna sekalipun, tetap ada sedikit lupa, sedikit marah, sedikit sedih. Walau sedikit-sedikit, tapi tetap ada. Kalau sadar, bisa selalu sadar, kalau tidak bisa, bukan karena kesadaran tidak bisa disadari dalam keadaan tertentu, bukan sebab kesadarannya, tapi sebab batin kitanya yang belum mampu menyadari kesadaran di keadaan tertentu. Selalu tenang itu tidak mungkin, tenang perasaan itu kondisi perasaan, sedangkan perasaan itu energi, timbulnya energi itu akibat dari getaran atau vibrasi. Yang namanya getaran pasti bolak-balik, kalau diam di suatu kondisi ya bukan bergetar namanya, tapi diam. Karena perasaan tenang adalah energi maka pasti kadang tenang kadang tidak. Bolak-balik. Yang bisa dilakukan hanyalah memperpendek ayunan gelombang dan memperlambat getaran. Tetap masih ada bolak-balik rasa, tapi tidak terlalu tajam, tidak terlalu ekstrim. Tetap marah, tapi kecil, sehingga mudah hilang, tetap takut, tapi kecil, sehingga mudah kembali tenang. Jadi, sifat dominannya tetap tenang. Ini seperti samudera, sifat alaminya tenang, tapi kalau ada angin ia tetap beriak, makin besar anginnya, makin besar juga gelombangnya, tapi begitu anginnya reda ya reda juga gelombangnya, tidak terus berlanjut,
apalagi sampai mengendap bertahun-tahun. Kebanyakan dari batin kita, malah seperti hutan gambut, tahu lahan gambut ya. Hutan gambut itu, walaupun di permukaan kebakarannya sudah berhenti, di kedalaman, apinya masih membara. Kita kebanyakan begitu, peristiwanya sudah lewat, tapi batin kita masih membara, masih menyisakan tumpukan emosi negatif yang entah kapan hilangnya. Terus membara, kadang diwariskan sampai ke anak cucu, hehehe. Mengapa lahan gambut sulit padam? Karena api masih liar di dalam. Kenapa api masih liar? Sebab terdapat banyak sisa tumbuhan kering yang mengendap dan jadi bahan bakar. Jadi makanan untuk api. Mengapa emosi kita sulit padam? Karena pikiran kita masih liar. Kenapa pikiran kita liar? Karena makanan pikiran berupa persetujuan, kita terus berikan. Harusnya kita dendam, kita bilang iya benar, harusnya kita sakit hati dalam waktu lama kalau begini, kita bilang iya betul, harusnya kita khawatir terus nih, kita bilang iya betul, ya jadilah kita berkubang dalam penderitaan. Makanya banyak yang mengatakan, kita tidak akan pernah sakit hati, sebelum kita sendiri yang mengizinkan diri kita untuk sakit hati. Ketika ada orang mengusik perasaan kita, sebaiknya kita sadar, nanti dulu, jangan dulu sakit hati, santai dulu, nanti kalau kita sudah tenang, baru kita pertimbangkan, apakah kita layak untuk sakit hati. Kalau sudah tenang malah kita dapat hikmah, bukan dapat sakit hati. Oleh karena itu kita dianjurkan supaya menjaga pikiran agar jangan terlalu banyak bergerak, dengan cara, diantaranya menyadari nafas, zikir, mindfulness, menyadari setiap aktivitas, melibatkan kesadaran dalam tiap aktivitas batin maupun fisik dan lain-lain. Tujuannya supaya pikiran kita diam, kalau pikiran diam kita akan tenang, kalau kita tenang maka pintu keheningan akan terbuka, kalau pintu keheningan terbuka, kita akan mudah mengenali ruang kesadaran, yang penuh sukacita tanpa ada derita. Kita bisa selalu sadar apapun kondisi. Demikian sedikit penjelasan dari kami, Barokallahu wa jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.